warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wahab MAG yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan mini riset saya yang berjudul Nilai-nilai Islam pada Tradisi Tepung Tawar Papua Sulu. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan nilai-nilai Islam pada tradisi tepung tawar Papua Sulu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nila Pratini. Saya dari kelas PAI 1C, Prodi Pendidikan Islam, Fakultas Etik. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tepung tawar dalam masyarakat Melayu adalah bermakna pemberian restu dan doa dari orang tua kepada calon pengantin, atau didoakan atau untuk melepaskan gangguan tertentu dalam kekuatan manusia, atau juga untuk buang sial apapun yang dimaksudkan oleh masyarakat dengan tradisi ini. Yang pastinya adalah adanya nilai-nilai komunikasi dalam setiap prosesi dari ritual adat tepung tawar ini. Tepung tawar itu sendiri bermakna tepung yang terbuat dari beras dengan cara ditumbuk sampai halus menjadi tepung. Tepung tawar sendiri paling tidak mempunyai dua makna, yaitu yang pertama bermakna tabar, dan kedua bermakna tiada rasa apa-apa atau tidak manis, tidak asam, tidak asin, tidak pahit, dan sebagainya. Itulah makna asal dari tepung tawar itu. Kedua bermakna sebagai obat atau penangkal dari suatu penyakit, bencana, dan racun. Itulah yang selanjutnya lahir dalam bentuk istilah tawar racun, yaitu tawar kolera, tawar bisa, dan lain-lain. Tepung tawar itu adalah tepung yang terbuat dari beras yang sudah ditumbuk, yang tidak mempunyai rasa apa-apa dan diperuntukkan menawar, mengobati, menangkal, dan mendoakan seseorang supaya terhindar dari penyakit dan bala bencana. Tepung tawar ini dilakukan untuk bertujuan mendoakan seseorang agar selamat, bahagia, dan terhindar dari segala penyakit dan bala bencana dalam hidupnya. Tujuan lainnya dari tradisi ini tentu saja adalah untuk memelihara warisan hidup dan budaya orang Melayu. Karenanya tradisi ini diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal ini merupakan ciri umum dari bangsa Melayu itu sendiri, yang biasa dikenal dengan ketinggian budayanya. Prosesi tradisi tepung tawar dalam masyarakat Melayu Papua Sulu dilakukan dalam beberapa momentum, seperti momentum perkawinan, bersunat atau sunatan, gunting rambut, nyuju bulanan, nyongkak ayun, atau ayunan bayi, atau pindah rumah, dan sebagainya. Jika tepung tawar ini untuk menuju bulanan, akan ada perlengkapan lain seperti hamparan beras yang disimpan di bawah tempat duduk orang yang didoakan, dan seekor ayam atau penyawa untuk diambil tetesan darahnya secara langsung. Sedangkan jika tepung tawar untuk potong rambut, mesti ada seuntaian daun sirih yang bertulang, naik, dan setara. Biji buah kelapa muda dibuka dengan seni yang khas, dan tentunya gunting untuk memotong rambut anak atau bayi. Bahkan untuk tambahan biasa disiapkan juga rincehan uang logam untuk dihamburkan kepada anak-anak yang menyaksikan prosesi tersebut.
Ada beberapa kelengkapan dasar dalam tradisi tepung tawar itu, yaitu meliputi seikat daun sabang dan juaran, sedikit beras yang diaduk satu dengan kunyit yang sudah ditumbuk supaya membentuk beras kuning, sebilah pisau atau sikin ataupun sejenis besi, dan tepung dari beras itu sendiri yang sudah diaduk dengan sedikit air yang sudah ditawari atau dibacakan doa. Itulah bahan dasar dari tepung tawar yang ada di dalam masyarakat Melayu. Bahan beras juga bermakna sebagai sumber utama kehidupan manusia. Sebagai makanan pokok, beras juga dipercayai menjadi sumber utama membantu kelangsungan hidup dan kehidupan manusia. Karena itu, untuk mendoakan kehidupan seseorang menjadi lebih baik, terbebas dari kesengsaraan dan sebagainya, harus dimulai dari sumber pokok kebutuhan hidup manusia ataupun pangan, yakni beras itu sendiri. Yang kedua, ada bahan kunyit yang memberikan warna kuning pada beras, mempunyai makna yang cukup sederhana sebagai lambang dan identitas kebesaran orang. Itu identitas kebesaran orang Melayu. Menurut masyarakat setempat, kuning adalah identitas kebesaran orang Melayu, dan pemahaman itu telah mereka warisi secara turun-temurun. Yang ketiga yaitu bahan dedaunan ataupun bahan dedaunan sabang dan juaran. Ini bermakna sebagai simbol kehidupan atau hidup, sebagai sesuatu yang senantiasa hidup dan berkembang. Dedaunan ini juga dipercayai oleh masyarakat mempunyai kekuatan dalam hidupnya. Kedua daun tersebut dipercayai sebagai pedang yang paling ditakuti oleh makhluk halus dan semua pembawa penyakit. Yang selanjutnya itu bahan pisau atau sikin ataupun sejenis besi, bermakna sebagai simbol kekuatan, keteguhan, kebalan, dan keras sebagaimana kerasnya besi. Menurut kepercayaan masyarakat, hidup yang sehat dan bahagia diperlukan semangat yang kuat dan keras. Ada beberapa lafaz doa dan bacaan ketika prosesi tepung tawar dilakukan berdasarkan urutan prosesi. Jika seseorang melakukan prosesi ini, adalah lafaz berikut yang akan dibacakan, yaitu tepung tawar si tepung jati, tepung asal mula menjadi amai-amai, pucuk mali limo kurut, si limo lelang tegak dengan limau melangkah, air surut penyakit hilang, celaka. Berikutnya adalah menaburkan beras kuning ataupun beras putih yang sudah digaulkan dengan saripati kuning sehingga berwarna ke bagian tertentu dari tubuh orang yang didoakan, biasanya di dahi, di kepala, di dada, atau ujung tangan ataupun ujung kaki, sambil melapaskan doa sebagai berikut: semangat rezeki murah, apa dicipta lalu ada, apa diniat lalu dapat, manis muka, senang di hati. Terakhir adalah meminta orang yang didoakan untuk mengucap atau menggigit besi pisau ataupun sikin dengan cara meletakkan pada mulut mereka sambil melafazkan doa sebagai berikut: semangat korin semangat, payang ai payang penyamak, tinggi taya tinggi tua, baka tanah nan tau susur, baka batu nan tau kupur. Begitulah setiap prosesi pada sebagian yang lain. Dengan demikian jelas bahwa tepung tawar yang hidup di masyarakat Melayu Kapuas Hulu bukan sekedar ritual, tradisi adat dan budaya sosial, melainkan mempunyai makna komunikasi yang khas dan mendalam bagi kehidupan.
Inilah sesungguhnya makna dari tradisi dan komunikasi tepung tawar yang ada di dalam masyarakat Melayu. Demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya tutup dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.